Oke, jadi begini, karena saya itu dibantah bahwa PT TMI itu ada, dan dibantah seolah Kemhan tuh nggak punya PT TMI. Lah pertanyaan saya kan sederhana, saya tuh diundang datang, ini kan bagaimanapun PT itu punya Kemhan dong, yang kemudian dibantah oleh Kemhan nggak ada PT itu. Padahal sekarang saya bilang mau dibantah di mananya, pertama saya datang nggak sendirian, saya datang bertiga, saya turun saya lihat logonya besar banget PT TMI, cuma saya udah mulai aneh nih, kok dalam hati gitu. Kok perusahaan 1.760 triliun ngurusin 1.760 triliun, kok sign edge-nya dari kertas, di print gitu. Walaupun ada logonya, TMI-nya bagus, logonya tetap besi itu. Saya foto. Beliau marah kan, kenapa foto-foto? Ya ini aja lucu kok, tandanya pakai kertas gitu. Dan saya pikir itu satu bukti bahwa Tuhan sayang saya kali. Karena kemudian keberadaan PT ini dianggap nggak ada, jadi kayaknya saya tuh nggak dongeng, bohong gitu. Saat kita ingin positive thinking dengan rencana Pak Prabowo dan anggaran 1.700 triliun ini, malah keluar informasi adanya PT Teknologi Militer Indonesia atau TMI. Karena dibentuk oleh yayasan di bawah kementerian, maka ini pertanyaan kita. Apakah PT TMI ini termasuk sebagai kekayaan negara yang harus tunduk kepada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Apakah PT TMI ini BUMN? Apakah TMI ini bisa menerima dana tertentu terkait proyek yang sedang atau telah dianalisanya? Kalaupun ada keuntungan, dan harusnya namanya PT tentu harus mencari keuntungan, akan mengalir kemana dividennya? Tentu harusnya dialirkan kepada Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan di bawah Kementerian Pertahanan. Nah, ini yang bikin kecurigaan. Seberapa capable-nya PT TMI yang baru berdiri tahun lalu untuk mengelola uang sebesar 1.760 triliun rupiah itu? Bahkan rekam jejak pengalaman pembelian senjata saja mereka belum ada sama sekali. Dan yang bikin curiga lagi, ternyata 3 dari 4 komisaris yang ada di PT TMI itu adalah orang Gerindra. Partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan kita sendiri. Ada apa ini? Kok bisa orang-orang partainya sendiri yang mengurusi jual beli senjata ini? Ini yang bikin publik jadi curiga. Kok kasar begitu sih permainannya? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Kementerian yang busuk adalah Kementerian Pertahanan. Ini bukan saya yang ngomong, tapi ada seorang ahli strategi yang bernama Ibu Choni. Mengatakan bahwa kementerian ini nggak jelas dan gedungnya juga nggak benar. Padahal ngurusin ribuan triliun. 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 27 Mei 2021, Akbar Faisal memberikan sebuah video mengenai pembelian alat sista senilai 1.760 triliun rupiah di bawah Menteri Pertahanan yang ada di bawah ketiak cendana. Kita melihat bagaimana Kementerian Pertahanan ini merupakan salah satu kementerian yang buruk. Ternyata pengakuan dari Ibu Choni membuat kita sama-sama melihat dengan mata yang terbelalak. Pengakuannya di hadapan Akbar Faisal sangatlah mengejutkan. Jadi ceritanya Ibu Choni diundang Kementerian Pertahanan. Lalu dia datang melihat gedung-gedung yang ada di Kementerian Pertahanan itu jelek banget. Dan ia mengambil foto orang di sana, melarang Ibu Choni untuk mengambil foto. Dan bahkan ditanya untuk ditawarkan duit berapa atau proyek apa. Di Kementerian Pertahanan pilih saja. Bahkan Ibu Choni disuruh untuk mengaku tidak pernah bertemu dengannya. Kemudian Ibu Choni menolak dengan keras karena menurutnya dia disuruh berbohong dan beliau mempertanyakan kepada jenderal tua tersebut apakah dia kenal dengan dirinya. Menurutnya integritas adalah masalah yang paling kita tidak punya di negeri ini. Dari 1.760 triliun rupiah anggaran Kementerian Pertahanan, diduga kuat hanya ada satu PT yang pegang semuanya. Saya kira masalah mafia di Kementerian Pertahanan ini sudah berjalan bertahun-tahun, dan Ibu Choni berani membongkar demi keutuhan NKRI. Beliau tidak terlalu memikirkan keamanannya, tapi kita melihat bahwa bagaimana pakar pertahanan dan peperangan di Indonesia ini berani menentang dan menantang para koruptor kelas kakap yang bahkan kalau mau dibilang mungkin dilindungi oleh pemerintah. Kepeduliannya untuk NKRI sangatlah patut dihargai dan orang-orang jujur ini harus disayang Tuhan dan dilindungi.
Kemanapun ia melangkah, dia bicara bukan tanpa data. Tapi dengan data, tentunya kasus ini harus kita angkat lagi dan terus-menerus kita ingat. Dan jangan sampai lupa agar anak-anak bangsa ini bisa selamat dari cengkraman-cengkraman para mafia. Yang kita butuhkan ke depannya adalah pemimpin yang jujur dan mau menggunakan uang rakyat untuk kebutuhan rakyat, bukan kebutuhan diri sendiri. Akbar Faisal juga sudah menghadirkan narasumber yang kredibel dengan bidangnya, artinya hati nurani yang tulus dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang adil dan makmur terus harus diperjuangkan, apalagi melihat Om Wowo yang kelihatannya permisif dan sama korupsi, kalau sedikit ya tidak apa-apa. Dari sini sudah jadi barang pasti bahwa Ibu Chony yang memperhitungkan untuk menjadi calon Menteri Pertahanan Republik Indonesia ketika Ganjar Pranowo menjabat. Nah, berbicara soal Prabowo memang tak akan ada habisnya. Kontroversi demi kontroversi tidak sulit untuk ditemukan dalam idiom militer. Ada istilah kalau ingin damai bersiaplah untuk perang. Untuk kesiapan perang terkait erat dengan peralatan perang atau dalam istilah alutsista sebagai infrastruktur pertahanan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto barangkali berpedoman pada prinsip tersebut. Pengadaan alat-alat pertahanan negara yang menjadi kewenangan disusun dengan pertimbangan situasi kondisi keamanan negara yang sedang tidak pada ancaman perang. Apa yang kemudian terjadi? Belanja pesawat tempur menjadi salah satu transaksi pembelian pengadaan alutsista yang kita pahami beraroma ganjil. 12 pesawat jet tempur Mirage seri 2005 dengan bangga diborong oleh Prabowo dengan nilai 11,7 triliun. Solusian pesawat tempur dibeli dalam status bekas pakai dari negara yang bukan dari produsen Mirage di Prancis, tapi dari negara lain yang sudah bosan dengan pesawat jenis tersebut. Kementerian yang busuk adalah Kementerian Pertahanan. Ini bukan saya yang ngomong, tapi ada seorang ahli strategi yang bernama Ibu Chony mengatakan bahwa kementerian ini nggak jelas dan gedungnya juga nggak benar, padahal ngurusin ribuan triliun. 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 27 Mei 2021, Akbar Faisal memberikan sebuah video mengenai pembelian alutsista senilai 1.760 triliun rupiah di bawah Menteri Pertahanan yang ada di bawah ketiak cendana. Kita melihat bagaimana Kementerian Pertahanan ini merupakan salah satu kementerian yang buruk. Ternyata pengakuan dari Ibu Chony membuat kita sama-sama melihat dengan mata yang terbelalak. Pengakuannya di hadapan Akbar Faisal sangatlah mengejutkan. Jadi ceritanya Ibu Chony diundang Kementerian Pertahanan. Lalu dia datang melihat gedung-gedung. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.